Dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun kita udah tobat nih, salah satunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ibu-ibu pengen kaya, datang ke dukun. Ya, pengen suaminya makin cinta, datang ke peramal, datang ke orang pinter. Ada bu yang gara-gara pengen suaminya nempel terus, dia taruh darah haidnya itu di minuman suaminya. Ada ustazah, banyak kejadian kayak begitu. Ini sudah menyekutukan Allah. Asyirkul akbar, pengen kaya, minta sama pohon, pengen ini, pengen populer, pengen punya jabatan, dia datang kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang datang man atakahinan au arrafan, dia datang sama dukun, dia datang sama orang pinter, dia datang sama peramal yang katanya bisa memberikan segala-galanya, ya, itu nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Biyen lanang wadon bocah prawan tengah wengi nek padang wulan dolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Biyen lanang wadon bocah prawan tengah wengi ngumpet nang pekarangan balon meteng. Betul. Padahal umpet-umpetan ning pekarangan lho. Tengah wengi kaya balur meteng. Rasa takon zaman saiki. Ora usah mawi datak cah zaman seni umpet-umpetan ning pekarang, balangi sarung tok ya meteng. Biyen lanang wadon bocah prawan wis gede-gede dodolanan dus-dusan ning kali, dus-dusan ning kedung. Biyen gawa sarunge bapake. Sarunge pucuke dijiret, mengko mlayu saka tanggule kedung budu-budu mak jegur, kan sarunge mlembung. Cekeling nggen pucuke sarung ditutke nggone ngelangi ngenggek kaya iwak kading. Biyen lanang wadon bocah prawan wudo bareng ora ana sing pikirane ngeres. Padahal wudo bareng, gak ana sing pikirane kotor. Sebening itu pendidikan orang tua zaman dulu. Kalau ada anak zaman sekarang cuma wis kuliah, menyalahkan pendidikan parenting orang zaman dulu, nggak etis. Karena nggak setiap pendidikan orang zaman dulu salah. Tapi kalau misalkan laki-laki itu aja, dia sholat itu, diajak keluar itu bajunya, kata orang kagak diurusin apa masih istrinya ya, padahal bajunya banyak. Tapi laki-laki itu nyari yang nyaman. Dia kalau udah suka nyaman dipakai terus-terusan. Kalau perempuan enggak perempuan walaupun kagak nyaman tetap dia pakai. Berangkat kondangan tuh baju panjang sampai ngelap-ngelap lantai. Yang penting ada berukat sama rumbe-rumbenya. Masya Allah, udah berukatnya kepanjangan, jilbabnya pentol sana sini, asik benerin jilbab aja lagi kondangan. Kata suami, mah kenapa sih ini loh pah mama, tadi udah papa bilang mah pakai baju ini, loh papa kok malah nyalain mama sih, ini tuh cantik loh. Gimana sih papa? Nah, perempuan itu serba salah. Jadi kalau misalkan suami yang nonton, kalau ada yang nonton di rumah, ya udah, emang begitu perempuan, ya butuh sabar untuk bisa memahami perempuan. Kata Umar bin Khattab, perempuan itu kayak buku, jadi harus dibaca keseluruhan, nggak bisa daftar isi doang, nggak bisa covernya doang di belakang. Oh berabe, harus dibaca keseluruhan. Oh begini cara memahami perempuan, karena perempuan itu ribet, berabe, ada aja salahnya, ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu rumil di sini jadi perempuan-perempuan solihah semuanya. Amin ya robbal. Ini ada orang suka sama kita, ada orang nggak suka. Bagaimana menentukan kita orang baik atau bukan? Kalau kata guru saya dulu bilang begini, cara melihat kamu itu orang baik atau tidak. Kalau yang suka kepadamu lebih banyak daripada yang membencimu, berarti kamu orang baik. Tapi kalau yang membencimu jumlahnya lebih banyak dari yang menyukai kamu, berarti kamu orang yang tidak baik, harus diperbaiki. Jadi terkadang kita juga butuh menampung masukan dari ucapan yang dilakukan oleh musuh, orang yang benci sama kita. Itu cara melihat aib atau kekurangan dalam diri kita. Kita punya musuh nih, bukan musuh ya sebutnya, orang pokoknya dia nggak suka sama kita.
Ya, jadi kalau orang yang benci sama kita mau dibuktikan bagaimanapun, diklarifikasi bagaimanapun, dia tetap nggak suka. Tapi kalau orang yang cinta sama kita tanpa klarifikasi, tanpa menjelaskan, dia akan tetap cinta sama kita. Saya percaya sama ibu. Apapun yang ibu lakukan, saya yakin itu cuma khilaf kok, Bu. Tuh, orang yang cinta sama kita. Tapi orang yang nggak suka sama kita, dia akan mencari banyaknya kesalahan-kesalahan yang terus ditimbun. Makanya, kalau kita ketemu orang yang benci sama kita, tampung. Biarpun nyesek nih, tampungan dia. Makanya dalam berkawan, dalam berteman, dalam bergaul, kita harus punya rumus bicara. Apa rumus bicaranya? 3, BMT. B-nya benar, M-nya manfaat, T-nya tidak menyakitkan siapapun. Itu rumus bicara dalam bergaul. Ya, jadi teman yang soleha, teman yang baik adalah teman yang kalau kita mendengar ucapannya, itu luluh hati kita dan terkadang menambahkan ilmu buat diri kita. Itu yang disebut dengan teman terbaik. Jadi buat ibu-ibu di rumah, buat orang tua, ayahanda, ibunda semua, kalau kita diuji oleh Allah dengan kematian anak yang masih dalam kandungan, anak yang masih baru lahir atau masih kecil, itu kita harus terima lapang dada walaupun berat. Kenapa? Karena balasan Allah itu surga. Anaknya sudah menunggu di pintu surga. Ketika ditanya oleh para malaikat, "Nak, kenapa kamu gak masuk-masuk ke dalam surga?" Apa jawaban anak ini? "Saya lagi nunggu orang tua saya." Jadi jangan sedih, insya Allah itu investasi nanti untuk masuk surga. Ya, jadi orang tua bagaimanapun kita berikan contoh terbaik, yaitu contoh dari rumah keseharian kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam.